Saya ingin ke Alia Hiroko, tapi sebelum ke Alia tadi saya berbincang dulu dengan Prof. Gayus. Prof. Gayus ada mau sampaikan tadi yang soal hakim nangis-nangis di DPR. Ya, saya harus beri semangat pada hakim-hakim junior bahwa saya jangan kecil hati. Mereka ini hakim yang baik sehingga kekurangan Hakim gaji. yang baik. Ya, jelas mereka nangis karena kekurangan, by need kebutuhannya itu. Nah, kalau dibandingkan dengan dosen ya di perguruan tinggi, tidak pernah nangis katanya. Tetapi plagiat banyak. Itu apa? Di balik itu apa uang? Ya kan seperti logikanya begitu. Dia plagiat diberi kesempatan menjadi doktor. Sekarang bermasalah. UI sendiri membentuk tim. Nah, artinya memang tidak pernah nangis, tapi juga melakukan penyimpangan-penyimpangan. Yaitu artinya jangan kecil hati para hakim muda. Ya. Tetap berjuang karena gaji kecil bisa naik. Yang betul-betul tidak punya urat malu kan yang melakukan penyimpangan. Tidak punya urat malu. Prof, artinya Prof meyakini bahwa masih sangat banyak, bukan banyak ya, sangat banyak hakim-hakim yang Sangat lurus. banyak yang bagus. Di MA pun masih banyak. Di MA pun masih banyak. Ya, itu. Hakim-hakim agung pun masih banyak. Masih banyak. Jadi kalau tadi misalnya Bang Refli mengatakan bahwa bekukan Mahkamah Agung, Anda nggak setuju? Tidak. Karena itu lembaga negara yang dihormati. Mari kita benahi. Pembenahannya ada cara. Saya sering Pak Susono juga diseleksi ulang lagi semuanya. Saya ke presiden agar dievaluasi. Saya diseleksi yang bagus dipertahankan, yang buruk diganti. Ketika Presiden Jokowi, saya diterima. Ada ratas untuk kami. Terakhir ketika saya pensiun, saya buat surat juga ke Pak Jokowi, hal yang sama. Surat saya diteruskan ke Pak Mahfud MD ketika itu beliau Menko Polhukam. Ketemu Pak 2 jam saya diskusi. Janji Pak Mahfud akan saya carikan 10 ahli hukum termasuk Pak Gayus. Kita bagaimana mengevaluasi, mengeksaminasi putusan tidak benar. Tapi sampai beliau pensiun atau tidak di kabinet, tidak ada lagi beritanya. Saya akan buat surat lagi kepada Pak Prabowo. Sekali lagi agar dievaluasi hakim-hakim yang 370 PN. Oke, kenapa 30 itu? PT. Ya, hanya ketua dan wakil ketua saja. Ketua dan wakil ketua yang dievaluasi. 370 PN. Ya, jadi 700-an karena 2 kali dari wakil dan ketua. PT. Kenapa dievaluasi itu? Untuk dia bisa yang baik bisa memotivasi anggota-anggotanya. Oh, ini 370 PN ini yang baik maksudnya? Tidak, jumlah pengadilan. Jumlah PN ya? Kalau kita ambil 2 tiap pengadilan, artinya 700-an itu kali 2. Di PT itu ada 2, di PT dan KPT 30 kali 2, 60. Cuma itu, MA itu ada 10 pimpinan. Dievaluasi juga. Nah, itu usulan saya diterima oleh Pak Mahfud. Beliau janji sama saya akan kumpulkan 10 ahli hukum di Indonesia, termasuk Pak Gayus. Mari kita lakukan, apakah bisa dievaluasi dengan cara begitu. Tapi hari ini saya berbeda. Saya akan menyurat kepada Pak Presiden Prabowo untuk hakim itu dibatasi umur jabatan 5 tahunan saja. Makin orang menjabat, anak saya juga hakim muda ketika itu. Termasuk hakim PN maksudnya 5 tahun aja? 5 tahun saja. Kenapa? Hakim agung juga. Nah, untuk membatasi masa jabatan yang panjang itu juga banyak penyimpangan timbul di pikirannya, kekuasaan yang sampai 32 tahun PN itu. Ada yang satu hakim di PN 32 tahun? Ya. Kemudian di PT juga sama, di PT ke PN. Ini mesti Tapi di hakim agung kan panjang semua masa jabatannya. Hakim agung saya 7 tahun. Cukup panjang. Yang lain ada 5 tahun, ada 6 tahun. Tapi yang muda masuknya juga ada sampai belasan tahun. Itu pun 5 tahunan saja. Dievaluasi kemudian baik diteruskan. Yang tidak baik kembalikan ke kementerian-kementerian di bidang hukum. Artinya dia kan ASN. Dipilih bukan oleh Mahkamah Agung. Dipilih oleh Kementerian PAN dan RB. Bukan kalau terlalu lama power tends to corrupt. Artinya dia itu dipilih sebagai ASN yang ditugaskan sebagai hakim. Disebut jabatan hakim. Itu ASN sebenarnya. Kembalikan ke ASN yang lainnya. Itu maksud saya. Saya ke Bang Refli. Bang Refli, tadi Prof. Gayus mengatakan jangan semua digebiah-uyah. Freeze atau pembekuan Mahkamah Agung tidak tepat. Bagaimana pendapat Anda? Ya, Anda mau jawaban komprehensif atau cuma menanggapi Gayus doang? Menanggapi untuk kemudian masuk ke komprehensif. Oke. Soalnya kalau ya dan tidak. Jadi begini, makasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kalau kita melihat bagaimana kita memperbaiki hukum kita, saya kira memang pendekatannya harus komprehensif. Ya, itu satu. Tapi kita harus melihat sebuah entry point yang paling penting.
Jadi bagi saya kasus Zarob Rikar itu ya yang tanggal 27 sudah berjalan 8 hari sampai hari ini, itu entry point yang sangat sah saya kira untuk kemudian kita mengambil langkah-langkah yang radikal. Kalau langkah-langkahnya konvensional nggak akan selesai. Yang namanya mafia hukum ini dari tingkat awal sampai tingkat Mahkamah Agung. Jadi langkah radikal yang saya tawarkan, nanti langkah-langkah lainnya juga kita harus bahas, yaitu mumpung Presiden Prabowo getol sekali ngomong saya akan berantas korupsi dan lain sebagainya, kan begitu. Kalau tidak cocok dengan saya, minggir, kan begitu. Saya mau bikin yang namanya pemerintahan yang bersih, kan begitu. Pemerintahan itu tidak hanya eksekutif kalau kita bicara tentang tapi juga bisa eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada satu instrumen yang dimiliki oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengganti undang-undang. Ya, saya melihat soal Zarob Rikar itu adalah soal fenomena gunung es. Tadi Prof. Asrun sudah menggambarkan gunung es itu. Kita lihat atasnya doang, atasnya aja 100 triliun bayangkan. Apalagi bawahnya ya kan. Pasti lebih besar itu, Anda yakin? Oh iyalah, kan kita pakai make sense saja, pakai logika. Dalam kasus Ronald Tanur, hakim itu mau dikasih 5 miliar. Untuk dia 1 miliar sebagai fee. Kalau kita kapitalisasi berarti kan 6 miliar untuk satu kasus itu. Kalau kita rata-rata berarti kan ada 6 triliun dong yang terkapitalisasi paling tidak dari perputaran uang cashnya. Perputaran loh. Ya kan di pusat saja. Kita belum mengetahui bahwa harta yang sudah jadi mobil mewah, mungkin apartemen mewah, menjadi ini itu sudah kepemilikannya sudah kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, bisa dibayangkan berapa hakim yang terlibat dalam maklar kasus Zarob Rikar saja dengan kapitalisasi 6 triliun tersebut. Masa kita tidak melihat ini sebuah hal yang luar biasa, darurat dan kemudian sah untuk mengeluarkan perpu bagi seorang kepala negara yang cita-citanya saya mau berantas korupsi dan lain sebagainya. Ya kalau omong-omong doang. Kalau kemudian, makanya saya kritik langsung koleganya Prof. Kristuti Harskrisnowo. Ini Prof. Yusril apa nggak lihat yang penting hal seperti ini? Ya kan? Kita langsung direct. Nggak penting apa lihat dia. Otto Hasibuan apa nggak lihat ini penting ini? Apakah dia tidak tergerak untuk membisikkan kepada Prabowo Subianto, Pak, ini saatnya kita mengambil langkah-langkah extraordinary. Kalau cuma sekedar main eksaminasi, berat Prof. Berapa putusan yang mau dieksaminasi? Satu putusannya minta ampun beratnya. Ya kan? Karena kadang-kadang yang namanya suap itu tidak tergambar juga dari putusan. Kan suap itu tidak hanya soal menang dan kalah, kiri kanan juga bisa main. Yang kanan main, yang kiri main. Yang kanan suap, yang kiri suap. Saya dikasih tahu oleh seorang yang namanya aktivis partai politik yang sekarang sudah menjadi yang mulia. Ya. Banyak tuh. Yang mulia itu kan bisa either di Mahkamah Agung, bisa di Mahkamah Konstitusi kan. Betul, ya. Waktu ada sengketa partai politik, dia bilang sama kita, sialan katanya. Kita sudah kasih uang kepada hakim sesuai dengan permintaannya. Sesuai dengan permintaannya, udah kasih kita. Kalah juga katanya. Tapi yang minta siapa? Benar nggak hakimnya? Benar nggak dari orang yang hakimnya? ngomong itu kan bukan orang bodoh ya kan? Iya. Kalah besar. Makanya saya bilang kapitalisasi itu gila. Kiri kanan depan belakang bisa. Itu sama dengan, saya kan paling tidak pernah berseteru dengan Akil Muhtar yang sekarang seumur hidup ya kan. Dari transaksinya saja ternyata paling tidak ditemukan perputaran uang sampai 150 miliar. Ya kan. Itu hakim konstitusi bro. Yang jabatannya dibatasi dan kasusnya juga nggak seseksi Mahkamah Agung. Itu saja perputaran uangnya sampai 150 miliar. Bayangkan. Dalam waktu berapa tahun? Dalam jangka waktu 5 tahun kurang lah. Bayangkan. Dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun perputarannya 150 miliar. 30 miliar setahun, kurang lebih lah. Ya. Gitu ya, kalau mau Dan itu
tidak terkait pada kasus-kasus misalnya sengketa perusahaan yang triliunan, utang piutang dan lain. Ini sengketa-sengketa tata negara saja. Ada juga uangnya ternyata. Ya kan? Dan banyak sekali. Banyak. Nah, karena itu kalau kita bicara mengenai... Anda mengatakan apalagi kalau potensinya di Mahkamah Agung begitu Iya. kan? Karena kelebihan dalam tanda kutip di Mahkamah Agung itu tidak semua kasus bisa terekspos secara baik. Kita hanya tahu sudah diputuskan ternyata. Di Mahkamah Konstitusi minimal kita ikuti sidangnya. Tetapi kalau untuk sidang-sidang pilkada, pileg, kadang-kadang memang tidak terpantau secara keseluruhan karena yang dia main banyak di pilkada. Tetapi intinya yang ingin saya katakan, ini adalah momentum. Saya ngomong sama, kemarin saya ketemu Bu Fitri di Penogor Undip. Dukung nggak kira-kira? Dukung katanya. Kenapa? Orang akan bicara tentang the independency of judiciary, bicara tentang branches of government, ya kan, 3 cabang kekuasaan. Tapi kita bicara mengenai hukum darurat saat ini. Kalau Anda bicara tentang hukum yang normal untuk menghadapi situasi yang sudah darurat, berurat berakar korupsinya, nggak bisa. Saya kan baru bicara Mahkamah Agung doang. Kalau saya bicara shutdown atau bekukan, itu saya tidak bicara membubarkan institusi Mahkamah Agung. Gak bisa dibubarkan institusi Mahkamah Agung, itu sudah ada di konstitusi. Tapi yang saya maksudkan adalah hakim-hakimnya itu dibekukan, di-freeze. Lalu diadakan seleksi ulang. Yang berintegritas, tidak pernah terima suap, lanjut. Tapi yang pernah terima suap berhenti, ya kan? Kan pernah terima suap atau tidak kelihatan dari sekarang. Ya, tapi kan harus ada mekanismenya. Apa misalnya? Yang dibayangkan apa? Loh, kan harus ada perpunya dulu. Oke, misalnya Perpu ada. Ya. Lalu seleksi hakimnya gimana tuh? Kan yang ketahuan yang Perpu pernah. itu kan bisa mengatur. Oke, misalnya seperti apa? Dalam Perpu itu mudah sudah dibayangkan, diatur. Bung Refli. Nanti ya kan angkat Prof. Harkristuti Harkisnowo sebagai salah seorang Yang menyeleksi. seleksi ulang hakim konstitusi. Hakim Agung. Ya. Kemudian Jenderal Susnodo Aji. Kemudian Prof. Gayus Lumbun. Bang Refli. Kemudian Refli Harun boleh lah ya kan. KY nggak boleh. Kayak nggak boleh. Ada konflik of interest Oke. nanti. Terus apa yang dilakukan nanti? Prof. Asrun, iya kita seleksi ulang. Saya kira gampang sekali menanyakan pada orang, Anda pernah nerima suap apa enggak? Enggak, jawabannya misalnya. Pakai teknologi kelihatan tuh kalau dia bohong apa enggak. Apa misalnya? Misalnya, enggak, ini yang penting ini. Apa misalnya? Kan kita ada yang namanya teknologi untuk melihat orang itu bohong atau enggaknya itu Oke. kan. Iyalah. Pak Susno lie gimana, Pak? detector Tidak bisa hanya lah. itu. Kita Pasti bisa, kalau ditanya pernah terima suap enggak? Jawabannya pasti enggak. Ceknya gimana? karena ini akan diatur di dalam Perpu, manfaatkan daripada data PPATK, 1. Yang kedua, manfaatkan semua data-data terkait dengan kekayaan. Yang ketiga, dibuat di dalam satu klausal, pasal yang menentukan siapapun rakyat Indonesia terhadap hakim ini, dia pernah menyuap siapa, sebut namanya dan tidak akan dijatuhi Oh, hukuman. dibuka ke publik. Ya. Misalnya, saya pernah menyuap si A dalam kasus ini sekian, saya dimenangkan. Saya Bentar, Pak. pernah menyuap si B. Tapi ini jadi nanti, saya harus adil juga. Jadi dendam dong. Nanti misalnya dikalahin sama hakim ini, udah dia buat laporan Tidak palsu. apa-apa. Saya bilang, Biar Allahu terbuka. Akbar. Allahu Akbar. Namanya saja revolusi kan. Ini gini. Kalau betul mau baik. Maksud saya gini, kita ini kan semangat untuk memprovokasi dalam tanda kutip Kebaikan. Prabowo Subianto, ya kan, Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, entah pernah terlibat sama suap menyuap itu enggak, kita nggak tahu kan. Nah itu frankly speaking kan, kita tidak menuduh, tetapi termasuk juga Menteri Hukumnya, Wakil Menteri Hukum dan lain sebagainya. Karena kita ingin ada kebaikan negeri ini Oke. ke depan. Nggak, saya mohon maaf, saya loh. potong, Pak Bung Tapi Refli. gini, Anda bicara tentang hal-hal perintilan teknis, Justru. lie detector, lah itu soal instrumen seperti Nggak, bukan itu, so gini. easy. Yang penting adalah That's there's a political will Ya, betul. untuk mengerjakan ini menjadi hal yang tidak biasa-biasa saja. Karena Kalau saya Anda tertarik. menganggap ini biasa-biasa saja, ribet Anda. Ya, jadi gini. Ini yang ribet malah Ini penting. pembawa Nah, acaranya. kenapa saya tanyakan seperti ini? Karena ini hal yang sangat menarik. Oke. Ketika ditanyakan kepada hakim atau siapapun lah, Anda pernah menerima suap? Tidak pasti jawabannya. Bro, Sebentar. Terus kemudian dicek hartanya, LHKPN dikeluarkan. Ya. Kan begitu? Tapi Lalu ada kemudian lagi data PPATK, ada data dari BPN, ada data dari macam-macam. Kemudian rakyat bro, suara. itu technical sekali. Itu Justru- ada metodenya yang Nah, jelas. disampaikan di sini Bang Refli. Oh iya, Silakan. saya kira metodenya itu kan banyak sekali. ya kan? Misalnya gitu.
Pertama ya kan, kita tuh direct bisa. Kita menerima pengaduan orang yang pernah berperkara pada hakim ini bisa, ya kan? Kemudian kita juga lihat profiling harta kekayaannya bisa. Lihat kita profile transaksi keuangannya bisa. Lalu kita juga melihat jaringannya kemana saja. Misalnya transaksinya bisa. Masa kita nggak bisa menelusuri? Dan terakhir, akhirnya kan kita harus paham pendekatan kemanusiaan. Bahwa nih bro, Bapak ini kita bicara tentang Indonesia masa depan. Di depan Presiden Jokowi, terus terang, saya pernah mengusulkan yang namanya not only tax amnesty, tapi juga legal amnesty. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita mau mencari kesalahan orang, mungkin di antara kita ini tukang suap semua atau penerima suap semua, ya kan? Paling tidak nyuap polisi lalu lintas 50.000 di jalan. Benar nggak Bu? Ya kan? At least nembak, bikin SIM dan lain sebagainya. Tetapi kan bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah mereka yang memiliki kekuasaan signifikan tapi mampu mengendalikan negara ini untuk menjadi mafia. Nah karena itulah kemudian saya bilang Pak Presiden 2016 dan after 2016 alhamdulillah nggak pernah diundang lagi ya kan. 2016 saya bilang Pak Presiden, kalau mau berhasil berantas korupsi, Bapak harus pimpin sendiri pemberantasan korupsi. Cuma Bapak kan membutuhkan alat-alat penegak hukumnya. Nah cuma di Indonesia ini Pak saya bilang, dari 100 penegak hukum, 101 yang korupsi saya bilang. Ya di depan Pak Jokowi waktu itu. Saya bilang 101 yang korupsi. Karena itu harus dikasih legal amnesty. Maksudnya apa? Begini, sudahlah kita putihkan semua, ya kan? Perbuatan-perbuatan aparat penegak hukum yang di masa lalu yang kita tahu brengsek itu kan. Lalu kita buat sistem integritas anti korupsinya. Misalnya pelaporan harta kekayaan setiap tahun. Nanti gini, di dalam legal amnesty itu silakan para penegak hukum laporkan harta kekayaannya sebenar-benarnya. Nanti kita akan heran. Ini ada yang hartanya 1 triliun, 2 triliun, 3. Udah kita tutup mata aja. Tapi ke depan, kalau seandainya ada illicit enrichment, ada penambahan kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, gunakan instrumen pembuktian terbalik dan lain sebagainya. Anda punya, saya belum bilang keyakinan ya. Anda menduga bahwa harta 1 triliun, 2 triliun di para penegak hukum itu, beberapa ya, nggak semua tentu, itu ada. Oh ada. Kalau Zarub Rikernya saja ada, apalagi yang lain kan. Pertanyaannya gini. Kalau Anda triliun loh ini luar biasa. Ya, kalau Anda pejabat publik bro ya. Kalau Anda punya uang yang banyak, ada 2 kemungkinan. Anda terima suap langsung, direct bribery, atau Anda berbisnis dengan menggunakan pengaruh Anda, trading in influence. Benar nggak? Anda nggak menjadi pejabat publik yang benar. Menjadi pejabat publik yang benar itu seperti Prof. Harkristuti. Tetap ya nggak kaya banget lah. Iya kan? Kalau dia mengabdi pure sebagai dosen dan sedikit pejabat eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM, pure. Nggak bisa kaya. Gaji berapa udah ketakar semuanya. Anda mau 40 tahun. Ya, Prof. Har eselon 1 ya. Eselon 1 pernah kan? Ya. Tetapi kalau Anda terima suap, terima sogokan, terima saham kosong, dan lain sebagainya, cepat sekali Anda kayanya. Iya kan? Dan itu pasti profiling harta kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kan kita ini permisif masalahnya. Ini mohon maaf, ada jenderal pakai mobil mewah dan lain sebagainya, kita permisif, ya kan? Padahal gajinya cuma 10 juta katanya. Iya kan? Ada hakim pakai jam mahal, kita permisif. Ada jaksa pakai jam 1,1 miliar, kita permisif. Kan yang bisa begitu kan cuma Prof. Gayus yang pernah jadi lawyer. Kan? Kalau Anda lawyer, ya kan pakai jam 1 miliar, wajar, ya kan? Tapi jangan hasil suap juga Prof, ya kan? Betul-betul a professional lawyer. Kalau pengusaha, wajar. Tapi kalau jenderal pakai jam 1 miliar, kita perlu ini kan. Ini sudah pas waktu pensiun atau pas aktif. Kalau pas aktif, ini payah ini. Kalau sudah pensiun boleh lah, ke Pak Susno boleh. Nah, makanya kalau pengusaha kan, tapi tidak boleh dia pengusaha menyalahgunakan jabatan ketika menjabat.
Emang kalau seandainya seorang jenderal, seorang kapolri, seorang menteri, kalau dia tidak berusaha tidak menyalahgunakan jabatan, orang Indonesia itu sangat permisif terhadap pejabat publik. Bayangkan, orang nggak mau jadi oposisi kayak saya. Kenapa? Berat jadi oposisi itu. Iya kan? Kenapa? Karena nggak ada yang mau, dekat aja nggak mau. Hah? Iya. Nah, tetapi orang-orang yang kemudian pengen jabatan publik karena ingin kemudian ada multiplier efeknya, nah itu yang bahaya sekali. Makanya saya ingat cerita tentang Umar bin Khattab, ya kan? Boleh nggak saya ceritakan sedikit? Boleh. Dia lihat gubernur-gubernurnya. Ini kok Anda kaya-kaya ya? Ini gubernur saya ini berbisnis. Lalu ada seorang gubernur bilang, ya Khalifah, kami berbisnis tetapi ini di luar jam kerja katanya. Jadi kami tidak menggunakan fasilitas negara. Umar bin Khattab bilang apa? Ya kalau begitu berarti Anda nggak memikirkan rakyat. Kan kalau Anda mau jadi pemimpin, gubernur dan lain sebagainya, Anda harus pikirkan rakyat 24 jam. Kalau Anda berbisnis di luar jam kerja, artinya kan lebih banyak pikiran Anda di bisnis. Iya kan? Kalau saya pejabat yang pebisnis, mana yang akan dia melompat langsung kaget? Rakyat mati, ya kan? Apakah sahamnya drop di bursa? Udahlah, ya kan? Nggak ada yang lompat, Pak. Ada rakyat mati, Pak. Oh nggak lompat dia, tapi Pak saham kita drop di bursa, langsung lompat dia. Nah, konflik of interest itu terjadi. Jadi kalau saya lihat misalnya profiling harta kekayaan seorang menteri, waktu dia sebelum menteri itu nilai saham dia cuma 1 sampai 2 triliun saja. Tapi begitu jadi menteri, nilai sahamnya 10 sampai 12 triliun, bayangkan. Kenapa? Karena tadi trading in influence itu yang dilakukan. Memang dia tidak langsung, tetapi jabatan dia, posisi dia ikut mempengaruhi pasar langsung maupun tidak langsung. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan itu dan bagaimana kemudian menyeretnya ke pengadilan? Mungkinkah itu? Nanti kita akan bahas. Isu hangat kadang bikin menat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono. Tidak punya urat